Shalom saudaraku, keluarga Ebenezer dimanapun berada. Pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan. Dan tidak seperti biasanya, tapi luar biasanya, pada hari ini kita bisa bertatap muka lewat video. Sekalipun tidak secara langsung, tapi ini bisa memberkati kita juga. Pada hari ini kita berbicara tentang rencana Tuhan tak pernah gagal. Sekali lagi, rencana Tuhan tak pernah gagal. Tentu kalau kita bicara itu so pasti. Tapi kita bisa lihat ayat pembuka kita dari Kejadian 50 ayat yang ke-20. Sekali lagi, Kejadian 50 ayat yang ke-20, yang berbunyi demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud, ada tujuannya, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ini tidak bisa dipisahkan dari kejadian-kejadian sebelumnya, khususnya dimulai dari bab 37 atau kisah tentang Yusuf. Kisah besarnya bercerita tentang Yusuf di sini. Tetapi ada bagian di mana ini anti klimaks. Karena kenapa? Karena waktu dicerita ini Yusuf akhirnya sesudah menjadi orang nomor 2, lalu kemudian dibuat drama, bersembunyi sementara waktu dari wajah kepemimpinan Firaun, ya, yang memiliki otoritas seluruh dunia karena waktu itu kelaparan, termasuk keluarga besar bapaknya yang adalah Yakub atau Israel, sehingga kakak-kakaknya itu mencari makan ke Mesir. Dan waktu itu keluarga tersebut bolak-balik ke Kanaan lalu ke Mesir lagi, karena mereka istilahnya dibuat sama Yusuf jadi kayak drama begitu, sampai disuruh bawalah adiknya, satu ditahan, lalu kemudian adiknya dibawa, mau disuruh pulang, terus kemudian ditaruh benda cangkir emasnya Firaun di dalam tempat gandum-gandumnya, lalu kemudian ditahan adiknya, lalu kemudian disuruh beritahukan bapaknya, sampai akhirnya anti klimaks ini yang saya katakan, Yusuf membuka kedoknya, siapa dirinya, bahwa dia adalah adik daripada 10 saudaranya yang menjual itu. Dan ada hal yang unik di sini. Kenapa? Sebab ada kata Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, khususnya keluarga Ebenezer dimanapun berada, baik di rumah, di kantor, di tempat kegiatan, saya mau pesankan, hari-hari ini memang sedang booming atau sedang namanya kuat di seluruh dunia, sehingga menjadi nama pandemi yang disebut corona karena sudah mengglobal. Tapi kalau kita perhatikan, corona ini coba menggeserkan citra diri Tuhan dan juga menggeserkan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, harusnya kita bersikap sama seperti Yusuf, yang yang sekalipun ada reka-reka perkara yang jahat, ya saya banyak dengar isu-isunya yang menyatakan bahwa ini digawe-gawe, ini dibuat-buat, ada orang yang sudah mengerjakannya virus ini dan menularkannya, dimulai dari Wuhan katanya begitu, sudah ditangkap gitu dan segala macam. Tapi itu silakan saja berspekulasi, dan itu menjadi sesuatu hal yang viral di YouTube, di media sosial dan yang lain-lain. Tapi pada saat ini saya mau memberitahukan firman Tuhan bahwa rencana Tuhan tak pernah gagal. Mau virus kek, mau kejahatan kek, mau maut kek, apapun juga, Tuhan akan buat itu malah menjadi keuntungan. Nah, ada 2 contoh kisah di dalam Alkitab Perjanjian Lama di mana iblis coba mereka-rekakan perkara yang jahat terhadap
pribadi-pribadi sebentar yang akan kita lihat, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Di dua kisah ini tentu kita tahu, pertama berbicara soal Adam dan Hawa. Dua pribadi ini adalah dua pribadi yang diciptakan serupa segambar Allah, bukan? Betul ya? Serupa segambar Allah. Tapi pernah nggak kita berpikir, atau jangan-jangan sebagian dari kita sama seperti yang saya pikirkan dulu. Saya mungkin juga pernah dapat pertanyaan waktu saya sekolah dulu. Ada orang yang bertanya gini, jemaat, Pak, kok Tuhan kurang kerjaan ya menaruh pohon buah pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah taman? Kan kalau misalnya itu nggak ditaruh dan nggak ada, manusia nggak akan berbuat dosa. Dan kita keadaannya tidak sesusah seperti ini. Tadi Pak Aris sempat cerita sedikit ya, bagaimana pengalamannya, kesaksian dalam beberapa waktu kita nggak ketemu ini. Lalu kemudian juga Mbak Yun dan juga sempat cerita kalau kemarin perusahaannya dapat order 5.000, ternyata sudah selesai dapat 9.000. Nanti makin diberkati. Erla juga cerita tadinya jadwalnya normal, sekarang abnormal. 3 hari kerja, 1 hari libur. Tapi yang tidak kalah mengejutkannya, mungkin bagi orang, karena dipotong hari masuknya, dipotong juga bayarannya. Nggak perlu khawatir ya. Saya juga demikian, kita juga. Bahkan istri saya mengalami satu kejadian unik, di mana lesnya harus libur. Sempat juga berpikir, wow, nggak enak badan ini begini, nggak enak nganggur. Tapi ternyata di dalam Tuhan punya rencana yang luar biasa. Demikian juga terhadap Adam dan Hawa. Ketika dia makan buah itu bersama dengan istrinya, seakan-akan tamat ya riwayatnya. Bahkan tadinya mereka luar biasa nggak? Luar biasa. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 menceritakan apa? Mereka diberikan kuasa atas seluruh bumi itu. Binatang-binatang yang melata, yang terbang, yang merayap di air, yang merayap di bumi maksudnya, berkeliaran di dalam air, semua di bawah penguasaan manusia. Tapi setelah mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, apa yang terjadi? Kuasanya hilang, betul nggak? Seakan-akan apa? Iblis berhasil toh merusak rencana Allah, betul nggak? Tapi yang saya mau bukakan, coba kita lihat Efesus 1 ayat 21. Efesus 1 ayat 21, saya minta tolong dengan segala hormat Ibu Mira bacakan dengan suara yang lantang sekali. Efesus bab pertama ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga untuk dunia yang akan datang. Itu buat siapa itu? Buat gereja Tuhan, buat kita. Kalau dulu Adam dan Hawa berhasil dirusak sama iblis sehingga kuasanya hilang, syukur kepada Allah. Jadi melalui iblis yang coba mereka-rekakan perkara jahat terhadap kehidupan kita, menggagalkan dan berusaha menghancurkan, tapi Allah memberikan Yesus Kristus sehingga kita yang dijadikan satu dengan Yesus oleh kematiannya dan kebangkitannya kemarin yang sudah kita rayakan dalam Jumat Agung dan Paskah, dan sebentar lagi beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari kenaikan Yesus, bahkan Pentakosta 10 hari setelah kenaikan Yesus. Ini diberikan tahu apa? Jauh lebih tinggi. Tadinya kuasanya atas segala bumi saja, sekarang apa? Bumi atau dunia ini saja, melainkan juga dunia yang akan datang. Jadi saya mau katakan, jangan kecewa kalau sekarang kita sedang mengalami sesuatu yang buruk. Jangan kecewa kalau kita sedang mengalami satu kayaknya hambatan. Haleluya. Sebab apa? Di situ Tuhan sedang merencanakan hal yang baik. Ingat, iblis boleh merancangkan segala sesuatu yang buruk terhadap kita, tapi Tuhan mereka-rekakannya menjadi kebaikan. Tadi kalau di awal kita lihat Yusuf, satu sikapnya yang harus kita contoh itu apa? Dia tidak dendam terhadap saudaranya. Bahkan
Saya baca nanti kalau Bapak Ibu bisa baca di Mazmur 105 ayat 16, nanti kalau kita baca di rumah masing-masing. Saya ternyata sekian lama bolak-balik baca Alkitab, ternyata di situ ada kisah Yusuf yang tersembunyi sedikit saja, beberapa ayat saja. Dan ternyata Yusuf itu, kalau kita baca di kitab Kejadian yang tadi kita baca tuh, berapa bab, berapa pasal, dari pasal 37 sampai 50, itu kita baca sebentar aja, nggak sampai 1 jam ya. Tapi kalau kita baca dengan mendalam, itu ada kejadian-kejadian seperti di Mazmur 105, di mana Yusuf itu diapain? Dibelenggu. Jadi kalau kita lihat, kita baca, tiba-tiba Yusuf dimasukin penjara, akrab dengan kepala penjaranya, bener ya? Dikasih kepercayaan yang baik. Padahal ternyata apa? Ternyata sebelumnya dia dirantai loh. Maaf kalau mau saya bilang kasarnya, dia dijadikan seperti anjing. Dan pada masa itu, orang yang namanya jahat itu diperlakukan buruk. Jadi kabar baiknya hari ini saya mau kasih tahu kepada saudaraku, Yusuf bersalah nggak? Tapi diperlakukan buruk. Kita kalau tidak bersalah diperlakukan buruk, tanggap ini, bahwa sesuatu yang baik akan kita peroleh. Amin. Bahwa rencana Allah akan digenapi. Dan kisah yang kedua, selain dengan Adam dan Hawa yang tadi kita ceritakan, yang kedua adalah kisah Ayub. Ini nggak perlu dibaca, kita sudah baca mungkin berkali-kali. Ayub 1 ayat 1, ayat 8, ayat bab 2 ayat 3. Ini Ayub apa? Ayub dikatakan di situ saleh dan jujur. Betul ya kisahnya? Saleh dan jujur. Tapi pernah nggak kita baca dengan seksama, apakah di situ Ayub dikatakan orang benar? Tidak. Dia dikatakan orang saleh dan jujur aja. Karena kenapa? Kita akan buka. Nanti minta tolong Bayun dan baca. Ayub 42 ayat yang kelima. Ternyata disinilah nanti kita akan tahu kalau tadinya sebelum dicobai sama iblis, status Ayub adalah orang saleh dan jujur. Tapi ketika dicobai sama iblis, rasanya habis gak dia? Habis banget. Bahkan dalam kehidupannya sampai dia mengutuki Tuhan, disuruh istrinya, dan dia komplain mengeluh kepada Tuhan. Tapi di ayat 5 dari Ayub 42, coba kita saksikan dan kita dengarkan firman ini. Firman Tuhan, Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di terjemahan FIH dikatakan bukan sekedar hanya dari kata orang. Tadinya dikatakan aku tahu cuma dari kata orang. Artinya apa? Betapa pentingnya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, berjalan dengan Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, kita dapat melihat sisi-sisi ilahi di dalam apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadwal boleh berkurang, Gojek mungkin kurang maksimal, pekerjaan kita ada yang dirumahkan mungkin, ada yang tadi seperti dikatakan mungkin ordernya lagi nggak ada, bahkan pengurangan bayaran dan segala macam. Saya dengar pemerintah katanya isunya gaji ke-13 atau THR mau ditiadakan gitu. Saya mau katakan pada hari ini, kita hidup bukan karena gaji, kita hidup bukan karena uang, kita hidup bukan karena kita yang cerdas, pintar, atau cari-cari solusi. No, kita hidup karena berkat Tuhan. Sebab itu saya mau katakan rencana Tuhan tak pernah gagal. Itu iblis boleh mereka-rekakan perkara buruk terhadap kehidupan kita, seperti Adam dan Hawa digagalkan memakan buah itu sehingga mereka diusir dari taman dan hilang kuasanya atas bumi dan segala isinya. Tapi kita bersyukur ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia menebus kita dan kita masuk menjadi satu dengan Yesus. Dikatakan gerejanya atau anggota tubuhnya jauh lebih tinggi daripada segala sesuatu, dan dikatakan kita diberikan kuasa bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga dunia yang akan datang. Dulu Adam dan Hawa nggak punya kuasa itu, tapi kita memiliki kuasa itu. Yang kedua, pribadi Ayub, saleh
dan jujur, tapi belum orang benar. Syukur kepada Allah menjadi orang benar karena kenapa? Karena dulu hanya dari kata orang saja, tapi sekarang mengalami. Kata mataku sendiri memandang engkau di situ bicara soal pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman ini seperti renungan yang beberapa hari lalu saya bagikan. Ingat, saya sangat diberkati melalui renungan ini karena apa? Karena waktu renungan ini muncul, ini membedah pemikiran dan pemahaman hati saya. Ketika kita baca 1 Korintus 2 ayat yang ke-15 berbicara tentang apa? Tentang dua jenis manusia. Manusia rohani dan manusia duniawi. Manusia rohani menilai segala sesuatu. Ingat, kalau ingat renungan itu, saya mau bicarakan malam hari ini juga saya tambahkan. Dapat menilai segala sesuatu artinya apa? 1 Korintus 2 ayat 15. Ya, dikatakan tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Kata menilai segala sesuatu artinya apa? Kalau orang manusia duniawi, atas setiap masalah mereka cari solusi nggak? Cari solusi. Saya tanya sekarang, manusia rohani atas setiap masalah cari solusi nggak? Iya. Cari solusi. Tapi perbedaan dengan orang duniawi apa? Orang duniawi mencari solusi dan mendapatkannya, stop sampai situ. Tapi manusia rohani harus apa? Nggak sekedar dapat solusi, tapi dapatkan pembelajarannya dari persoalan yang kita hadapi. Itu manusia rohani. Sehingga ketika kita menghadapi masalah yang sedang bertentangan sekarang, banyak orang bertanya, termasuk saya juga sempat ditanyakan sama orang, Pak, berarti Mazmur 91 nggak bekerja dong Pak? Buktinya kita sudah baca Mazmur 91, ternyata jebol juga tuh Indonesia dengan virus corona. Hey, saya mau bilang, virus corona hadir bukan berarti Tuhan hilang kebaikannya. Tapi ini saya mau katakan, untuk menyatakan kebaikannya lebih dahsyat lagi. Mungkin sebagian orang percaya ada yang kena, betul, bahkan pendeta besar ada yang kena. Tapi kita nggak perlu menghakimi. Kita nggak perlu cari-cari persoalan dan mengatakan dia kurang begini, kurang begitu. Saya mau katakan dengan segala hormat kepada hamba Tuhan juga yang mendengarkan siaran ini. Yuk sama-sama, jangan kita menilai, jangan kita menjadi hakim. Tapi izinkan Tuhan memberitakan kebaikannya. Dengan cara apa? Kalau kita manusia rohani, saatnya setiap persoalan, setiap masalah, ketika kita cari solusinya dan dapatkan juga pelajarannya dari setiap persoalan yang kita hadapi. Syukur kepada Allah, pada hari ini kita semua dimerdekakan, kita semua mendapatkan penghiburan, dan kita semua dikuatkan. Bahkan pada saat ini kita dimantapkan bahwa rencana Tuhan takkan pernah gagal. Sekalipun iblis coba merusaknya, sekalipun banyak orang coba menggagalkannya, tapi saya mau katakan, rencana Tuhan pasti berhasil. Kalau Ayub tadi berkata, dulu aku kenal dari kata orang, sekarang kita juga. Kalau dulu kita kenal dari apa kata orang, sekarang kita harus mengalami dan berjalan dengan Tuhan. Salam kebenaran yang memerdekakan.